Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian dengar kisah tentang manipulasi psikologis tingkat tinggi dari zaman dulu? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan cerita klasik yang super keren. Kita bakal lihat gimana sosok legendaris Abu Nawas berhasil ngakalin seorang penipu yang luar biasa serakah. Dan tebak apa senjatanya? Cuma akal sehat, logika yang tajam, dan penyamaran yang benar-benar cerdik. Yuk, kita mulai? Tapi sebelumnya, coba deh pikirin satu pertanyaan mendasar ini. Apa sih yang bakal terjadi kalau logika rasional itu dikalahkan sama fanatisme buta? Serem kan? Nah, kita bakal nyelam ke konflik abadi ini lewat sebuah cerita rakyat terkenal dari Baghdad. Dan percaya deh, kalian pasti bakal kaget ngelihat betapa relevannya pelajaran dari abad pertengahan ini sama dunia kita yang sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kedatangan sang ulama gadungan. Cerita kita ini dimulai di tengah hiruk-pikuk pasar kota Baghdad. Tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Syekh Al-Qazid. Dari gaya masuknya aja kita udah bisa nebak kalau dia ini bukan pemimpin spiritual sungguhan. Bayangin aja, dia datang naik unta putih yang jalan di atas karpet merah. Dia pakai sutra Damaskus paling mahal yang berkilau, terus ada bros zamrud raksasa nangkring di dahinya. Belum lagi janggutnya yang mengkilap kena minyak, mata yang dirias tebal, dan dia sengaja bakar kemenyan gaharu pekat buat nutupin bau pasar. Jujur aja, seluruh pertunjukan teatrikal ini murni dirancang buat bikin publik melongo dan menyembunyikan niat aslinya. Dan yang bikin gregetan, lihat gimana dia jadiin keyakinan warga sebagai senjatanya. Dia dengan pedenya bilang kalau emas dan harta warga itu punya energi kotor yang nyumbat doa-doa mereka. Terus solusinya? Ya diserahin ke dia buat dibilas pakai doa khusus. Taktik manipulatif ini tuh bener-bener bahaya. Saking kuatnya, sampai ada seorang janda miskin yang rela nyerahin satu-satunya kalung emas peninggalan keluarga demi kesembuhan anaknya yang lagi sakit. Ini bener-bener eksploitasi di titik yang paling rentan loh. Lanjut ke bagian 2, logika melawan fanatisme buta. Tentu aja, pahlawan kita, Abu Nawas nggak tinggal diem ngelihat ini semua. Pas ngamatin penipuan massal ini, dia maju bawa logika yang super simple. Dia bilang, kalau emas itu emang kotor dan bawa penyakit, ngapain dikumpulin di kakimu? Buang aja kali ke sungai Tigris, biar nggak meracuni siapapun. Masuk akal banget kan? Tapi sang syekh malah bales pakai metafora. Dia ngeles dengan bilang kalau jiwa orang awam itu tipis, sementara jiwanya sebagai wali itu ibarat samudra luas yang bisa ngenetralin energi buruk itu. Dan sayangnya, kata-kata manis ini sukses bikin kerumunan yang udah terlanjur fanatik jadi makin buta. Akibatnya, bener-bener tragis. Syekh Al-Qazib sukses besar ngebajak harapan massa. Warga pasar yang tadinya dibelain malah berbalik nyerang Abu Nawas. Bahkan ya, Sultan Harun al-Rashid aja sampai ngasih si Syekh ini 1000 koin emas kerajaan. Mereka semua nuduh Abu Nawas itu iri dan ganggu ulama. Ini jadi bukti nyata dari kenyataan pahit. Konfrontasi pakai logika rasional itu sering banget rontok pas berhadapan sama tokoh karismatik dan mentalitas massa. Sekarang kita masuk ke bagian 3, siasat gila Abu Nawas. Sadar kalau logikanya kalah telak, Abu Nawas langsung muter otak briliannya. Dia mikir, buat ngalahin penipu yang sok suci ini, dia harus main gila. Beneran gila? Pertama, dia robek bajunya sampai compang-camping. Terus, dia lumurin wajah dan lehernya pakai lumpur dicampur cuka basi yang baunya ampun-ampunan. Puncaknya, dia nyiapin botol kaca hijau isi air keruh yang dia kasih nama mentereng, air kejujuran. Dengan aksi pura-pura mabuk, dia sengaja mancing mata-mata si Syekh, pakai gosip kalau ramuan ini bisa ngeliatin harta karun rahasia. Pintar banget kan? Lanjut ke bagian 4, jebakan air kejujuran. Dan bener aja, umpannya dimakan mentah-mentah. Abu Nawas akhirnya digiring masuk ke ruangan pribadi Syekh yang remang-remang dengan tirai bludru mewah. Disinilah Abu Nawas masang jebakannya. Pas lagi siap-siap minum, dengan kecepatan tangan tingkat dewa, dia nuker isi minuman mereka berdua. Jadi, piala emas milik si Syekh diisi pakai cuka murni hasil fermentasi yang gagal, yang pastinya luar biasa asam dan bikin kecekik. Sementara itu, cangkir kayu retak punya Abu Nawas cuma diisi air gula manis. Nah, panggung udah siap banget nih buat ngeruntuhin psikologis sang penipu. Bagian 5, kehancuran sang penipu. Bayangin ya, pas diminum, rasa asam yang super ekstrim itu langsung ngebakar kerongkongan si Syekh. Tapi, ego gengsinya setinggi langit. Dia nolak kelihatan lemah di depan pria yang dia anggap cuma orang gila. Dari titik ini, kehancurannya terjadi cepet banget efek domino.
Di menit pertama, dia mati-matian nahan mual demi gengsi. Masuk menit kelima, dia mulai ngerasa pusing karena efek cuka, plus dia ngira Abu Nawas udah mabuk berat. Kewaspadaannya hilang total, dan dia malah keceplosan nyombongin niat aslinya mau bawa kabur peti-peti emas warga ke Persia. Nggak nyangka, di menit ke-10, hakim kota dan pengawal yang udah disembunyiin Abu Nawas di balik tirai langsung keluar. Puncaknya di menit ke-11, sorban agung si Syekh dilucutin. Dan tebak, isinya ternyata cuma busa padat sama kain perca busuk. Bener-bener zong. Dan yang terakhir, bagian 6, pelajaran berharga dari Abu Nawas. Begitu kedoknya kebongkar habis, Sultan gak pakai lama, langsung ngejatuhin hukuman telak. Sang penipu gadungan itu dilucutin baju sutranya dan dihukum bersihin kandang kuda kerajaan cuma pakai baju dari karung goni. Nah, Abu Nawas sendiri dapat hadiah 1.000 dinar emas. Tapi yang bikin salut, uang itu justru dia balikin semuanya ke janda dan anak-anak yatim yang udah ditipu. Dari kejadian ini, Abu Nawas ngasih kita satu wejangan ababi yang ngena banget. Dia bilang, kebenaran itu ibarat air jernih. Sementara kepalsuan, seberapa mahal pun dibungkus pakai wadah emas atau sorban sutra, pada akhirnya rasanya bakal tetap kayak cuka asam yang menyengat dan perlahan ngancurin dirinya sendiri. Kisah ini benar-benar ninggalin refleksi kritis buat kita semua. Di tengah dunia modern yang penuh dengan kemasan manis, pencitraan, dan janji-janji palsu, gimana sih cara kita ngenalin serigala berbulu domba di sekitar kita? Coba deh tanya ke diri sendiri. Apa selama ini kita terlalu gampang silau sama gemerlap presentasi, sampai lupa nguji kebenaran substansinya? Jangan sampai sorban sutra, setelan jas mahal, atau gelar mentereng nutupin akal sehat kita. Yuk sama-sama kita renungin hal ini. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.